Assalamualaikum Sobat Football United. Pertandingan yang membuat frustrasi menghadapi Nottingham Forest. Di preview gue katakan bahwa Manchester United memiliki rekor yang bagus. Di 3 kesempatan sebelumnya menjamu Nottingham Forest di Old Trafford tidak pernah kalah, bahkan menang ya. Lalu juga ini merupakan kesempatan sebenarnya bagi Manchester United untuk bisa memperbaiki posisi di papan klasemen. Ada menurut gua pergantian yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Ini lebih ke rotasi, bagaimana Leny Yoro diberi kesempatan dulu dibandingkan dengan Noussair Mazraoui. Leny Yoro ini merupakan debut sebagai starter, lalu Kobbie Mainoo juga diberi kesempatan dulu dari awal dengan menempatkan Bruno Fernandes lebih ke depan. Rasmus Højlund pun juga ditampilkan. Amat yang di beberapa pertandingan sebelumnya ini disimpan ya di bangku cadangan, kali ini tampil sebagai starter. Tapi di babak pertama, bahkan dimulainya pertandingan, Manchester United sudah memulai dengan tidak bagus, mengawali dengan tidak bagus. Kebobolan di corner pertama di memasuki menit kedua. Ini merupakan gol yang diderita oleh Manchester United 3 secara beruntun dari skema corner. 2 menghadapi Arsenal dan kali ini menghadapi Nottingham Forest. Jelas ketika menghadapi Arsenal, mereka ada kelemahan dari sisi corner. Yang gue harapkan ada perbaikan dari semuanya, dari staf kepelatihan, dari pemain Manchester United juga. Tapi apa yang terjadi? Jawabannya langsung. Jelas. Di corner pertama untuk Nottingham Forest, mereka langsung kebobolan. Sangat disayangkan sekali mengawali pertandingan dengan tidak bagus. Lalu setelahnya Manchester United bisa menguasai, mendominasi pertandingan. Ini juga tidak lepas dari pendekatan strategi menurut gue ya, Nottingham Forest yang lebih memilih untuk bermain tidak dengan high press. Mereka lebih memilih ketika pemain Manchester United memegang bola, possession ya, mereka lebih menumpuk pemain di daerah sendiri. Mereka ingin menjaga kemenangan ataupun keunggulan ini selama mungkin. Yang menarik, gol penyama kedudukan dari Manchester United. Skemanya bagus banget. Dari belakang ke depan, umpan-umpan yang dilakukan, termasuk juga finishing. Ada bola yang bisa di-save ya. Sepakan ataupun sontekan dari Garnacho. Tadi umpan dari Ugarte. Dan ada Rasmus Højlund yang siap dengan posisi yang tepat. 1-1. Selebihnya Manchester United di babak pertama, ya mereka berusaha untuk menambah gol supaya bisa unggul. Mereka menghadapi fakta bahwa pemain Nottingham Forest menumpuk pemain di daerah sendiri. Ada banyak solusi menurut gue ya. Alternatif solusi yang dicoba. Tapi ketajaman lini depan. Lalu juga end passing di sepertiga akhir. Menurut gue kualitasnya harus diperbaiki lagi. Sementara lini belakang, lagi-lagi setiap ada set piece yang dilakukan oleh Nottingham Forest, ini membuat was-was lini belakang. Gue juga menilai bagaimana koordinasi di lini belakang di pertandingan tadi seperti ada yang kurang. Kesulitan pemain belakang Manchester United di pertandingan tadi ini rapuh, tidak bagus, lembek menurut gue ya. Dan ketika memasuki babak kedua tentu saja ada harapan Manchester United bisa membalikkan keadaan dengan berbalik unggul. Mereka memiliki momentum di babak kedua di awal-awal, tapi gagal untuk dimanfaatkan karena kualitasnya tidak cukup oke. Tapi apa yang terjadi setelahnya? 2 menit memasuki babak kedua, mengulangi lagi keadaan di babak pertama. Manchester United kebobolan. Diawali salah pengertian antara Leny Yoro dengan Bruno Fernandes. Ada serangan cepat dari Nottingham Forest. Lini belakang Manchester United nampaknya tidak terkoordinir dengan bagus siapa mengawal siapa. Ada tendangan yang dilakukan oleh Gibbs White, bolanya keras. Andre Onana melakukan kesalahan menurut gua. Bola yang memang agak berbelok ya karena memang keras itu, tapi mengarah ke tengah, gagal untuk diblok oleh Andre Onana, untuk di-save oleh Andre Onana. Gue berharap lebih sebenarnya dari Andre Onana untuk bisa menghadang shoot itu. Karena mengarah ke tengah sebenarnya. Tapi Andre Onana mengambil keputusan yang salah. Dan akhirnya Manchester United tertinggal 2-1.
Berusaha lagi ya dengan variasi serangan dan lain-lain, tapi di menit ke-54 ada gol dari Chris Wood. Manchester United kocar-kacir lini belakangnya. Lagi-lagi bagaimana diawali dari lini sebelah kiri. Diogo Dalot memberikan space kepada Gibbs White untuk bisa melakukan crossing. Lagi-lagi positioning nih dari Diogo Dalot yang menurut gue tidak bagus. Akhirnya Chris Wood yang menerima crossing juga. Gibbs White memiliki space untuk melakukan crossing ya, yang enak, dan dia bisa dengan pas memberikan kepada Chris Wood yang memang kuat juga di bola-bola udara. Dia unggul dari Leny Yoro. Lalu ada Matthijs de Ligt di depannya, gagal menghadang bola tersebut. Lalu Andre Onana juga gagal untuk menghadangnya. Dan yang terakhir, Lisandro Martinez tidak men-screening posisi dengan bagus. Dia membiarkan bola itu masuk ke gawang dari Andre Onana. Artinya menurut gue di gol ketiga dari Nottingham Forest ada banyak pemain yang terlibat di sana. Dan pemain lini belakang semua itu. Artinya apa lagi-lagi? Lini belakang Manchester United tidak terkoordinasi dengan baik. Setelahnya mereka berusaha untuk mengejar ketertinggalan, ada kombinasi serangan, dan menurut gua gol dari Bruno Fernandes fantastis ya. Bruno bola kepada Amat membalikan lagi kepada Bruno Fernandes, dan finishingnya kelas menurut gua. 3-2 untuk Manchester United. Lalu mereka berusaha nih untuk bisa mencari gol ketiga. Ada pergantian yang dilakukan juga oleh Ruben Amorim, misalnya menggantikan Alejandro Garnacho yang menurut gua tampil juga tidak bagus di pertandingan tadi. Leny Yoro pun akhirnya juga ditarik, Matthijs de Ligt pun juga ditarik karena ada rotasi di sana. Di sisi lain juga lini belakang Manchester United tampil mengkhawatirkan. Mason Mount dimasukkan menggantikan Bruno Fernandes. Menurut gua di situ ada rotasi juga yang dilakukan. Lalu Ugarte digantikan oleh Joshua Zirkzee. Manchester United berulang kali untuk mencoba menyamakan kedudukan. Menurut gua di situasi tadi ya, itu banyak sekali karakter mental yang bermain. Di mana mereka tampil di kandang sendiri, mereka tertinggal, waktu bermain semakin tipis, lawan sudah unggul dan banyak menempatkan pemain di daerah sendiri, memberikan kesulitan bagi pemain Manchester United. Tapi apa yang terjadi? Banyak melakukan kesalahan sendiri menurut gua pemain Manchester United. Yang dilakukan oleh Nottingham Forest ya, setiap kali mereka kehilangan bola mereka langsung turun. Ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk transisi, mereka juga tidak berani mengambil resiko dengan banyak pemain masuk ke daerah pertahanan Manchester United. Akibatnya apa? Cenderung mudah untuk bisa diatasi oleh pemain belakang Manchester United. Setelahnya ketika mereka melakukan build up, di situ masalahnya menurut gua. Banyak sekali kesalahan. Kesalahan end passing, kesalahan finishing ya. Akhirnya Manchester United tidak bisa mendapatkan gol yang dicari. Ada juga hal-hal yang tidak beruntung, misalnya tadi ada volley dari Amat yang membentur pemain belakang dari Nottingham Forest, volley juga dari Rashford yang membentur pemain belakang dari Nottingham Forest. Tapi secara keseluruhan gue melihat bahwa situasi skuad Manchester United, terutama ketika mereka dalam tekanan, karakter mental sebagai pemenang itu belum muncul. Dan ya mereka tidak bisa mendapatkan 1 poin pun, bahkan kekalahan pertama diderita oleh Ruben Amorim bersama dengan Manchester United di Old Trafford. Secara keseluruhan menurut gua pertandingan yang membuat frustrasi ya. Pertandingan tadi baik itu lini belakang, lini depan membuat frustrasi, bagaimana lini belakang rapuh, lini depan tidak bisa mencari gol ketiga ya di keadaan tadi mereka tertinggal 2-3. Di sisi lain ini juga memberikan realita fakta bahwa memang skuad Manchester United di bawah Ruben Amorim ini masih jauh. Kemenangan-kemenangan yang diperoleh di pertandingan-pertandingan sebelumnya ataupun cara bermain masih belum bisa secara konsisten diimplementasikan di jadwal yang ketat, di pertandingan yang ketat, di situasi yang sulit. Tadi misalnya mungkin ada beberapa yang berpendapat kenapa Bruno diganti, kenapa Leny Yoro diturunkan, tidak dengan Nocer Mazraoui. Menurut gue ini juga ada pendekatan dari sisi rotasi, di mana pertandingan menuju akhir tahun ini sangat ketat sekali ya, dengan waktu recovery tidak cukup lebar ini untuk para pemain Manchester United. Namun demikian ya, inilah fakta yang harus juga dihadapi oleh Ruben Amorim, di mana tahun depan pun juga akan seperti ini. Artinya dia butuh kedalaman skuad yang siap.
dia butuh squad juga yang memiliki mental karakter yang bagus, terutama dalam situasi-situasi under pressure, situasi-situasi di bawah tekanan seperti tadi, yang menurut gua ya itu memang yang harus dikerjakan oleh staf kepelatihan Manchester United. Tidak puas tentu saja. Tapi bagaimana Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.